Mohon izin selanjutnya ini ada acara Dukcapil Belajar. Sebelumnya mohon izin kepada Prof. Dr. Zudan Arif Fakhruloh untuk memberikan keynote speak dan secara langsung membuka acara Dukcapil Belajar kita yang sudah ditunggu oleh Dukcapil Kabupaten Kota dan Provinsi. Kepada Prof. Dr. Zudan Arif Fakhruloh disilahkan. Teman-teman semuanya, peserta Dukcapil Belajar, semoga tetap sehat, tetap semangat, terus belajar. Kita pagi ini diisi dengan acara yang istimewa. Di Dukcapil Belajar ini sesi keberapa ini? 23. Tetap belajar dan jangan lupa tunggu door prize-nya. Ada banyak banget ini Mbak Christine dan teman-teman, Pak Ses, ya, Pak Erik semuanya, Pak Andi, Mbak Ningrum, Pak Tafib. Mbak Ningrum udah nyiapkan door prize apa Mbak Ningrum? Teman-teman tetap belajar, mari kita terus maju bersama-sama. Kita bangun Dukcapil pusat dan daerah, kita berikan pelayanan yang terbaik dan tunggu door prize-nya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selanjutnya, marilah kita simak narasumber dari Dinas Dukcapil Kota Surabaya yang akan dimoderatori oleh Bapak Febrian Denista. Kepada Bapak Febrian Denista, saya persilakan untuk memulai memandu acara narasumber. Terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Bapak Profesor Dr. Zudan Arif Fakhruloh SHMH. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Ditjen dan Bapak Ibu para Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten Kota, serta rekan-rekan jajaran dan insan Dukcapil dari pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada hari ini, Jumat 1 Juli 2022, terasa sangat spesial karena hari ini Bapak kebanggaan kita semua, Profesor Dr. Zudan Arif Fakhruloh SHMH, sudah genap 7 tahun menjabat sebagai Dirjen Dukcapil. Selama 7 tahun ini, pencapaian beliau sangat luar biasa dengan berbagai prestasi dan inovasi yang ditorehkan dalam bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan di Indonesia. Beliau juga sangat berhasil menjadi pelopor Digital Transformation of Public Services di Indonesia, yang mana inovasi-inovasi beliau menjadi role model bagi instansi pemerintah lainnya. Serta melalui bimbingan dan arahan beliau, penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan di Indonesia melangkah ke dalam era baru. Maka dengan hal ini sangat pantas beliau menyandang sebutan sebagai sang pelopor Dukcapil Go Digital. Sekali lagi kita ucapkan selamat kepada Bapak Dirjen. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini kita sudah memasuki sesi ke-23 pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk atau yang sering kita kenal sebagai kegiatan Dukcapil Belajar. Dengan narasumber yang akan menyampaikan materi kepada kita adalah Bapak Agus Imam Sonhaji STMMT, selaku Kepala Dinas Kota Surabaya. Sebelumnya kita sapa dahulu Bapak Sonhaji, Pak Agus Sonhaji, apakah sudah masuk? Sudah masuk, Mas. Alhamdulillah. Siap. Kami perkenalkan terlebih dahulu profil singkat dari Bapak Kepala Dinas Dukcapil Kota Surabaya. Bapak Agus Imam Sonhaji ini adalah Bapak Agus Imam Sonhaji STMMT, lahir di Kediri, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 23 Oktober tahun 1970. Dengan gelar Magister Manajemen Teknologi,
Sebelum menjabat sebagai Kepala Dinas Dukcapil Kota Surabaya, beliau juga pernah sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. Hadirin yang berbahagia, Bapak narasumber kita pada kesempatan kali ini akan memberikan materi dengan tema KTP, pemanfaatan dan nilai tambah KIA sebagai alat pembayaran closed loop di Kota Surabaya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, era industri 4.0 dan menuju ke era society 5.0 saat ini menuntut kita sebagai penyelenggara negara untuk selalu berinovasi dan beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi guna meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. Oleh karena itu, kami berharap Bapak dan Ibu menyimak dengan baik segala informasi yang disampaikan oleh Bapak narasumber. Karena besar harapan kami, inovasi KTP dari KIA ini dapat direplikasi dan dikembangkan juga oleh daerah lain. Dan di akhir penyampaian materi nanti, kita juga dapat mengajukan pertanyaan kepada beliau melalui kolom chatting, kemudian juga berdiskusi secara langsung melalui raise hand. Bapak dan Ibu sekalian, kepada Bapak Agus Imam Sonhaji STMMT selaku Kepala Dinas Dukcapil Kota Surabaya, waktu dan layar dengan hormat kami persilakan. Terima kasih moderator yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kami hormati Bapak Dirjen Dukcapil, Profesor Zudan, yang menjadi panutan kita semua di seluruh Indonesia di jajaran insan Dukcapil. Kemudian Bapak Sesdirjen, Bapak Ibu jajaran direktur di Direktorat Jenderal Dukcapil, para Kadis Dukcapil Provinsi, Kota, Kabupaten se-Indonesia, dan seluruh pendengar yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam suasana yang luar biasa, yang sangat istimewa. Dan sebelum saya menyampaikan materi terkait dengan KTP, kami ingin memberikan sekali lagi ucapan selamat kepada Bapak Dirjen Dukcapil, Pak Profesor Zudan, yang sudah genap menjalankan tugas sebagai Dirjen selama 7 tahun per hari kemarin, yang kami dapat informasinya pertanggal 30 Juni. Terima kasih Bapak, selama sekian tahun kami bergabung di Dukcapil, Bapak telah memberikan inspirasi yang luar biasa buat kami semua, seluruh Indonesia, khususnya juga di tempat kami di Surabaya, yang betul-betul menyerap sekali istilah Bapak yang sering kami ingat itu adalah ideologi Dukcapil untuk membagikan masyarakat, yang alhamdulillah kami laporkan sudah berjalan dengan baik dan masuk ke relung hati dan jiwa pengabdian teman-teman Dukcapil se-Indonesia, termasuk di tempat kami di Surabaya. Makanya kemudian tadi istilahnya Mas Moderator, pelopor Dukcapil Go Digital, Digital Transformation of Public Services, betul-betul itu pantas untuk kami sematkan kepada Bapak, karena memang itu yang jadi istilah kami dari hari ke hari menjadi way of life kami untuk bisa membuat masyarakat semakin dimudahkan. Bapak Ibu sekalian, kami ingin di forum hari ini juga memberikan selamat kepada Bapak yang besok insya Allah akan berangkat haji. Semoga Bapak bersama dengan rombongan, termasuk rekan kami di Jawa Timur, ada Pak Kadis Lamongan, Pak Edwin juga berangkat, nanti mungkin ketemu Bapak di sana. Kami mau mendoakan agar Bapak dan seluruh rombongan nantinya lancar dalam menjalankan ibadah haji di sana dan dalam posisi mendapatkan mabrur dari Gusti Allah.
Bapak sekalian, mohon izin saya masuk ke materi yang hari ini sudah ditugaskan kepada kami untuk sharing kepada Bapak Ibu semua terkait dengan KTP. KTP sebetulnya ya suatu bahasa yang kami lekatkan agar nempel di produk unggulan dan kebanggaan kita semua, yaitu KTP elektronik, KTP elektronik. KTP-nya itu yang kemudian alhamdulillah diberikan petunjuk menemukan kata yang gampang diingat dan identik dengan kartu identitas di tempat kita di negeri ini, yaitu KTP. Tapi sebutannya menjadi KTP. KT, mohon maaf ini memang agak berbau bahasa Jawa, katene, akan, mau, berkehendak akan begitu. P, membayar. Sehingga KTP ini sebetulnya adalah suatu sistem yang mewadahi suatu bentuk layanan yang merupakan hal paling pokok dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu untuk bertransaksi, tapi basisnya adalah dari data identitas penduduk, khususnya untuk kali ini memang kita fokuskan ke KIA untuk anak-anak di sekolah. Latar belakangnya Bapak sekalian kami sampaikan adalah tidak jauh-jauh dari apa yang selama ini kita banggakan, Permendagrinya yang kita jadikan dasar kita untuk melayani dalam konteks identitas buat anak-anak, yaitu Permendagri nomor 2 tahun 2016 tentang KIA. Kemudian di situ kami juga melihat ada Perpres nomor 3 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, dan juga muncul Permendagri nomor 56 tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota serta tata cara implementasi elektronifikasi transaksi penerimaan daerah. Jadi ada sesuatu yang gayung bersambut dan semuanya didorong rupanya banyak dari Kemendagri, institusi kebanggaan kita semua, untuk bagaimana langkah ini bisa berjalan karena payungnya jelas. Jadi Bapak sekalian, dari Permendagri 2 2016 kemudian Kepres 3 2021 dan Permendagri 56 2021, maka kemudian muncullah ide bagaimana agar KIA itu pemanfaatannya sesuai dengan amanah di pasal 20 Permendagri 2 2016 itu agar dimaksimalkan KIA itu dan bisa memberikan nilai tambah bagi pemilik KIA. Seperti arahan Bapak Dirjen selama sekian tahun terakhir, ayo bagaimana para Kadis Dukcapil Kota Kabupaten silakan mencari inovasi bagaimana agar produk kita itu betul-betul bermanfaat. Nah, kemudian kita kepikir bahwa oh ini mungkin akan bisa memberikan motivasi bagi para orang tua dan anak-anak untuk bisa segera memiliki KIA. Bila manfaatnya itu di samping secara utama adalah untuk identitas kependudukan sekaligus untuk manfaat lain. Lanjut Mas. Kita pada posisi umumnya kalau KIA yang sudah Bapak Ibu Kadis Dukcapil se-Indonesia gerakan untuk memotivasi kepemilikan KIA itu sudah dilakukan dalam bentuk pemberian diskon ketika berbelanja di luar, di toko-toko buku gitu, di tempat-tempat makan atau di toko-toko atau merchant yang produknya itu dibutuhkan oleh anak-anak. Sehingga anak merasa senang, oh bisa ini, bisa itu. Ada manfaatnya punya ini, mereka bangga dan senang. Nah, ini kemudian kami melihat ternyata ini bisa diperluas Bapak sekalian, sehingga pemilik KIA ini bisa merasakan manfaat yang mungkin bisa berlipat dari yang biasanya kami pernah rintis sekian tahun yang lalu. Yaitu ini kami lihat potensinya kami bisa membuat kombinasi uang elektronik yang bersifat server base dan semi card base. Jadi ini yang kemudian kami coba usahakan berkolaborasi, tentunya nggak bisa kami sendiri. Nah, seperti yang Pak Dirjen selalu ajarkan ke kita semua,
kolaborasi dengan banyak pihak. Tadi Bapak juga memberikan gambaran bahwa hubungan baik antar instansi itu juga bisa menunjang semua hal, termasuk program dan yang lain-lainnya. Nah, ini juga kami mencoba connect juga dengan perbankan, dan alhamdulillah Bank Jatim dalam hal ini kemudian gayung bersambut melihat bahwa ini potensi untuk bisa ikut membantu Pemkot Surabaya, khususnya Dukcapil Kota Surabaya, untuk bisa membuat pemilik KIA itu merasakan manfaat lebih jika memiliki KIA tersebut, sehingga kita bisa mengomunikasikan hal ini. Kalau di umum yang ada, perbankan sudah memberikan izin Pak Kadis. Ya. Ini slide-nya nggak jalan. Mohon. Slide nggak jalan. Nah, baru di slide pertama terus. Kalau mau paparannya biar di slide nomor berapa sambil ini ada audio, ada visualnya juga. Oke. Terima kasih, Pak. Siap. Ini belum masih dibetulkan? Apakah sudah masuk? Sudah masuk. Sudah. Bagus, Pak. Lanjut, Pak. Yang tadi Mas, sebelumnya Mas. Ya, yang ini ya. Jadi tadi penggunaan KIA sebagai sarana pembayaran itu kemudian mengombinasikan uang elektronik tadi yang saya sampaikan berbasis server base sekaligus semi card base. Kalau server base biasanya seperti OVO dan sebagainya itu basisnya ada di aplikasi di handphone. Kalau yang card base seperti biasanya ada di flash gitu ya, itu. Dan semuanya yang menggunakan uang elektronik atau e-money itu produknya dari perbankan. Ini terobosan yang coba kami lakukan bersama dengan Bank Jatim. Kartunya bukan dari perbankan. Kartunya adalah kartu dari Prof. Zudan yang sudah dicetak jutaan di Indonesia termasuk di Surabaya, yaitu menggunakan kartu KIA. Itu yang dipakai untuk menandai, oh ini si Fulan ini punya KIA nomor sekian NIK-nya, dan dengan kode itu masuk ke QR code yang ada di KIA-nya, terus connect ke server e-money yang ada di Bank Jatim. Nah, seperti itu. Kemudian kami mengembangkan metodenya yang sudah jalan ini bersifat closed loop. Jadi hanya diterapkan di beberapa sektor saja yang ber-PKS atau bekerjasama dengan kami, dan tidak dipakai luas, tapi di tempat-tempat tertentu. Itu tidak menggambarkan sempitnya area lain, tapi justru ini yang memang tujuan kami agar nantinya bisa membuat anak-anak yang memegang uang yang di top up oleh orang tuanya ini belanjanya ke tempat-tempat yang memang kita manage bersama-sama, sehingga yang dibeli jelas, kemudian apabila itu makanan juga isinya itu apa, itu dapat dipantau oleh orang tua dan kami di Pemkot. Misalkan nanti suatu ketika setelah kami luncurkan kemarin, seluruh anak-anak di Surabaya memegang ini untuk belanjanya mereka. Bapak sekalian, di manakah ini kami terapkan KTP ini, sementara masih kita lakukan saat yang lalu itu di sekolah-sekolah yang penggunaannya di kantin sekolah. Ini dalam waktu dekat, mudah-mudahan nanti Bapak Dirjen sudah rawuh dari haji, mudah-mudahan di hari anak nasional nanti, kami belum ngecek adalah Bapak rawuhnya dari haji kapan, mudah-mudahan berkenan ketika nanti KTP ini mulai kita terapkan di luar sekolah, yaitu di beberapa merchant yang nantinya juga bekerjasama dengan kami untuk melayani penggunaan KTP untuk pembayaran. Nah, itu. Kemudian hal-hal lain yang perlu kami informasikan terhadap KTP ini adalah pengamanannya itu cukup aman, sudah memenuhi kaidah pengamanan di e-money, yaitu by OTP dan pakai PIN, sehingga aman buat keamanan uang yang ada di sini. Kemudian ada merchant-merchant yang dalam hal ini sudah mulai kita ajak yang di luar sekolah. Ini sudah sekitar 30, ini menunggu nanti di launching tanggal, kalau nggak salah 23 Juli ya, kalau Hari Anak Nasional nanti ingin kita berikan sumbangsih produk kita bersama, bahwa anak-anak di Indonesia, mungkin dimulai di Surabaya, nantinya bisa meluas ke tempat yang lain, bahwa
KIA dapat dipakai untuk pembayaran di banyak tempat sekaligus mendapatkan diskon seperti yang selama ini sudah dirintis oleh rekan-rekan kami di Dukcapil Kota Kabupaten se-Indonesia. Mungkin begitu. Lanjut berikutnya, Mas. Nah, Bapak sekalian, sebetulnya program dari KTP ini selalu luas. Kita ingin membentuk ekosistemnya sebetulnya Bapak sekalian. Jadi tidak hanya sekedar dipakai untuk anak-anak itu di sekolah dan di beberapa toko, tapi bisa nantinya itu bisa berkembang lebih luas. Jadi ekosistem yang nantinya anak-anak bisa manfaatkan KIA-nya untuk keperluan apa saja. Satu yaitu di bank. Ini sudah connect dengan Bank Jatim. Insya Allah nanti meskipun usianya belum 17 tahun, nanti karena punya KIA, maka nanti bisa punya akun sendiri. Rekening sendiri kan selama ini biasanya QQ orang tua, nama orang tua. Ini nanti bisa jadi dalam waktu dekat kita akan bisa beri kesempatan pada anak-anak juga bisa punya rekening bank tabungan langsung atas nama anak. Begitu. Kemudian untuk belanja di koperasi di paguyuban, di kampung-kampung, nanti juga mulai akan kita gerakkan yang mempunyai produk tertentu, baik barang maupun jasa, itu bisa juga dijual nantinya transaksi menggunakan KI-nya anak-anak. Tentunya nanti produknya dalam pengawasan Pemkot agar secara kualitas itu memang memenuhi standar. Begitu. Jadi bagian dari e-commerce dan merchant yang nanti dalam waktu dekat akan terus kita perluas. Begitu. Kemudian Bapak sekalian, kami juga informasikan sedikit bahwa di beberapa tempat kami, tempat wisata kami, itu seperti kebun binatang, kemudian taman hiburan pantai di kami juga ada Ganjaran, mungkin Bapak Dirjen yang sempat sekian tahun mukimnya di Surabaya, bekerja di Surabaya sebagai dosen, pasti ingat ada namanya Panteria Ganjaran, itu juga punyanya Pemkot, nah itu juga ada retribusinya. Itu nantinya juga bisa menjadi memungkinkan bayarnya pakai KIA dan nanti ada potongan di situ. Jadi itu bisa bermanfaat. Kami laporkan Bapak Dirjen, Bapak sekalian, Pak Wali Kota kami juga mengembangkan ekosistem digital ini juga tidak hanya di satu titik, satu sektor. Beliau juga sudah mengembangkan namanya Peken, aplikasi e-marketplace yang mana para UMKM itu bisa berjualan di situ. Belinya juga lewat itu seperti yang lain-lain yang ada di level nasional, miliknya swasta, sektor privat. Kami juga mempunyai, ini miliknya Pemkot, namanya Peken, e-Peken. Dan ini juga sedang kami jajaki agar anak-anak yang mempunyai KIA juga bisa pesan di situ. Dan dia dapat potongan. Kalau orang tuanya beli kan nggak ada potongan, kalau anak-anak beli, dia dapat potongan. Seperti itu. Bisa meluas ke UMKM dan RT RW suatu ketika apabila sudah siap waktunya, sehingga anak-anak kita nantinya bisa tidak hanya di sekolahan, tapi di lingkungan hidupnya mereka, di rumah, tetangga, dan tempat main, dimanapun, bisa mendapatkan privilege lebih karena dia mempunyai KIA. Begitu. Lanjut. Ini sekilas informasi gambaran Bapak sekalian tentang penerapannya yang sudah clear kemarin, sudah jalan, itu di SMP 42 Surabaya sama SDN Semrowo. Yang dalam proses untuk pelaksanaan ini di sekolah Khadijah, yang sempat dulu waktu itu Bapak juga mampir ke sana ketika program Dukcapil Goes to School, mampir di sana. Ini juga sedang proses untuk juga kita jalankan KTP ini. Terus di SLB, Bapak Dirjen, SLB Ahmad Yani Surabaya, yang kemudian ada agenda dengan Bu Gubernur juga, itu kita agendakan anak-anaknya juga nantinya yang berkebutuhan khusus dan disabilitas juga bisa memanfaatkan KIA-nya untuk keperluannya. Kantinnya sudah sedang kita siapkan dengan kepala sekolahnya agar nanti bisa segera berfungsi. Kemudian tadi saya sampaikan di depan ada kebun bin Surabaya, kemudian juga Panteria Ganjaran dan sebagainya. Kemudian yang sedang in progress, mudah-mudahan bulan ini juga lancar kita luncurkan dengan bus Surabaya. Jadi ini miliknya Dishub. Ini kami punya bus Surabaya yang berwarna merah, ikon kami di Surabaya, kebanggaan kami. Ini juga nantinya bisa juga dibayar menggunakan KTP, pakai KIA itu maksudnya. Dan yang lain-lain merchant yang sudah berprogres, tinggal penandatanganan PKS dengan kami, beberapa toko buku, beberapa resto, beberapa tempat jualan kue dan sebagainya. Ini juga sudah kita
siapkan untuk bulan Juli ini. Lanjut. Bapak sekalian, tentang pola penanganannya, fungsi pembagian tugas peran dalam penerapan KTP ini adalah sebagai berikut. Jadi kami di Dukcapil ini yang menjadi leadingnya. Kita mulai membuatan aplikasi, kebijakan dan sebagainya itu kami pengawasan. Dan kami memegang mereknya yaitu KTP dan key-nya atas KTP itu supaya menjamin nanti kalau dipakai oleh teman-teman lain di kota kabupaten lainnya itu sudah clear karena miliknya pemerintah. Karena dulu pernah kejadian aplikasi e-procurement yang sempat dikembangkan awal di pemerintah Kota Surabaya itu sempat di-HI oleh swasta, kemudian kita nggak bisa mengembangkan lebih lanjut. Nah ini nggak ingin kejadian serupa, maka ini segera kita hakikan, kita patenkan mereknya sehingga dapat dipakai nanti bersama-sama kita semua Dukcapil se-Indonesia apabila dirasa itu penting dan dapat diterapkan. Kemudian kami menggandeng pihak lain yaitu Dinas Pendidikan. Karena memang dimulai dari sekolah dulu. Memang anak-anak itu hidupnya itu separuh lebih di sekolah, maka kita aman penuh di sekolah sehingga yang menjadi mitra utama kami adalah Dinas Pendidikan. Kemudian Bank Jatim ini juga sebagai kolega pokok dari kami karena aplikasi ini support by Bank Jatim. Di aplikasi ini semuanya mereka yang di sana yang menyiapkan. Memang proses bisnisnya secara umum kami merancang dari Dinas Dukcapil Kota Surabaya, kemudian menerjemahkan sebagai aplikasi yang dapat di-download di Play Store juga sudah ada. Itu akan dapat dipakai oleh orang tua, men-top up atau kemudian mengecek anak-anak beli apa saja yang dapat dicek di menunya orang tua. Nah itu semuanya disupport penuh oleh Bank Jatim. Terima kasih Bank Jatim yang juga ikut gabung di acara hari ini. Kemudian juga ada lagi Bank Jatim yang di Indo, di pusat. Jadi nanti Bank Jatim cabang Surabaya yang memang dengan kami kerjasama, tapi kemudian ada Bank Jatim yang di Indonya yang memungkinkan nanti menjadi hub apabila nanti kota-kabupaten di Jawa Timur atau yang lainnya itu memandang ini layak dan strategi itu dapat dicoba diterapkan di tempatnya masing-masing. Ini sudah ada, nanti akan membantu menanganinya. Lanjut. Kemudian pihak-pihak lain yang juga kami libatkan ini adalah kecamatan, Bapak sekalian, dan kelurahan. Kenapa mereka, apalagi kami sebut, kami juga ajak di sini? Karena nantinya di tiap sekolah yang biasanya kantinnya itu adalah Pak Bonnya yang menghandle satu saja biasanya. Sekarang jadi banyak karena arahan Pak Wali Kota, semua dinas di Surabaya didorong membantu untuk sesuai dengan tupoksi masing-masing untuk bisa mengurangi angka kemiskinan dan memberikan kesempatan untuk bisa mengurangi pengangguran. Sehingga di tiap sekolah nantinya tidak hanya satu counter miliknya Pak Bon saja, tapi juga beberapa. Ini standarnya untuk SMP kita buat 7 minimal, 7 lapak UM, memastikan semuanya berjalan dengan baik. Dan untuk kualitasnya kami juga dibantu oleh dinas lain, yaitu Dinas Pariwisata terkait dengan taste-nya dari makanan yang dijual di sekolah, di kantin tersebut, terkait dengan higienitasnya biar sehat sesuai dengan gizi supaya stuntingnya nggak timbul banyak. Itu nanti Dinkes juga membantu kami begitu. Lanjut Mas. Begitu. Ini sekilas Bapak sekalian gambarannya. Memang ini belum bisa kami tunjukkan detail menunya karena butuh waktu agak panjang. Tapi saya rasa setelah ini terbuka peluang untuk kita intens di forum selanjutnya untuk bisa mempelajari Bapak Ibu sekalian sambil melihat yang di kami nantinya akan kita launch lebih luas untuk seluruh sektor yang ada kaitan dengan anak-anak di Surabaya pada Hari Anak Nasional nanti di bulan Juli tanggal 23 kalau tidak salah. Sebelum kami akhiri, kami ingin memberikan ilustrasi gambaran prakteknya. Ada video pendek sekitar 3 menit. Mohon dapat Bapak Ibu sekalian saksikan. Monggo Mas. Anunya? Suaranya? Bisa nggak? Bisa nggak?
Bisa? Sekolah ada ya? Ibu, ini tadi ada sedikit kendala teknis, jadi mungkin nanti kita akan share di grup videonya untuk bisa menggambarkan proses penggunaan KTP ini buat anak-anak di sekolah. Demikian Mas Moderator, mungkin untuk paparan saya selesaikan, selanjutnya kami kembalikan kepada Mas Moderator. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus, bisa di-close dulu videonya, nanti di-share saja ke saya atau teman-teman di Dukcapil Pusat agar dapat di-share ke teman-teman daerah juga. Ini luar biasa, Bapak dan Ibu sekalian, paparan dari Pak Kadis Dukcapil Kota Surabaya. Izin Pak Kadis, saya juga dulu S1, S2 di Surabaya, Pak. Jadi familiar dengan KTP gitu. Ini berarti kan artinya kalau bahasa Jawanya ini arep bayar. Ya, betul, arep bayar. Saya S1, S2 di Airlangga, Pak. Oh iya, iya. Ya. Biasa bahasa Jawa ya, Mas? Ya, biasa. Saya di Gubeng sana dulu kos-kosan saya. Dia, bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan. Ini sedikit, Pak. Keluar konteks ada pertanyaan dari Bu Riyama ini. Ini Bu Riyama ini juga salah satu pejabat di kita. Yang terhormat Bapak narasumber, mohon izin bertanya. Saya pernah membantu proses kepindahan ponakan suami dari Jakarta Barat ke Kota Surabaya di Kelurahan Pagesangan. Pagesangan itu kalau nggak salah dekat Masjid Akbar ya Pak Kadis ya? Wisma Pagesangan daerah sana. Namun petugas di kelurahan agak mempersulit dan saya info ke ponakan, bila dipersulit tunjukkan TikTok Bapak Dirjen. Jawaban dari petugas sungguh miris, disebutkan suruh saja dirjennya yang ngurus. Dan belum lama saya membantu ponakan suami kepindahan dari Balikpapan ke Surabaya dari Kelurahan Gunung Anyar dan disebutkan KTP baru jadi 2 minggu. Mohon agar petugas kelurahan tersebut ditertibkan. Ini cuma saran saja, keluar konteks dari KIA, tapi nggak apa-apa. Mohon direspon Pak Kadis. Oke. Matur nuwun informasinya Mas. Jadi memang buat Dukcapil ini lumayan tugasnya untuk mengorganisasikan banyak pihak karena yang melayani tidak hanya ada di dinas saja tapi juga teman-teman di 31 kecamatan dan 154 kelurahan. Jadi yang pertama Bu Riyama, saya atas nama Pemkot Surabaya sekaligus sebagai Kadis Dukcapil Kota Surabaya menyampaikan permohonan maaf jika kami masih belum berhasil menyamakan frekuensi seluruh teman-teman sampai di level kelurahan. Tentunya itu menjadi perhatian kami selanjutnya. Kami sudah mulai rutin sekarang itu meniru Pak Dirjen setiap hari Jumat siang. Kalau Pak Dirjen kan Jumat itu ya, Jumat pagi kita bisa belajar, kami meniru Bapak Dirjen. Setiap Jumat siang itu kami melakukan pertemuan secara online plus pertemuan langsung dengan orang, hibrid jadinya, kepada seluruh warga masyarakat dan seluruh petugas kami di kelurahan dan kecamatan. Ya seperti itu, kita menyamakan frekuensi supaya nantinya tidak jauh-jauh pemikirannya tentang bagaimana melayani dengan baik dan sebagainya. Dan itu menjadi PR. Semoga ke depan kejadian seperti itu mungkin bisa semakin dikurangi dan kalau bisa tidak terjadi lagi. Memang terlibat Mas, kami laporkan. Kalau dihitung petugas kami yang di luar dinas itu sudah 560. Itu yang di kelurahan, kecamatan. Plus yang di kantor kami ada 100. Jadi memang banyak sekali ya ini. Ada yang memang pinter, ada yang cepat responnya, ada yang kurang cepat, ada yang ramah dan enggak. Ini yang menjadi concern kami dengan BPSDM di Pemkot untuk terus meningkatkan kualitas pelayanannya termasuk cara memberikan respon pelayanan ketika ketemu dengan warga dan sebagainya. Matur nuwun Bu Riyama atas
update-nya. Siap, Pak Kadis. Baik, nanti kita bisa kontak-kontak untuk urusannya Bu Riyama. Pak Kadis, izin ini di layar kok ada tanda baterai mau habis. Apa mungkin laptop Pak Kadis mau habis baterainya? Oh ya, siap. Mengingatkan nanti khawatirnya waktu itu. Nah, itu untuk pertanyaan kedua. Kita buka di kolom chat, belum ada. Mohon izin saya off cam dulu, Mas, untuk nanti. Oke, siap. Untuk pertanyaan kedua dari kolom chat belum ada, kita bergerak ke yang raise hand. Ini dari Sabang. Halo, yang Bapak dari Sabang, dengan siapa? Bisa dibuka. Yang dari Sabang. Oh, belum ada respon. Mungkin dari Dinas Dukcapil Kabupaten Kota yang lain bisa bertanya kepada Pak Agus terkait implementasi KTP atau bagaimana cari replikasinya atau bagaimana kerjasama dengan Bank Jatimnya seperti apa. Baik, dari Dinas Dukcapil Kabupaten Kota lain silakan kalau ada pertanyaan. Nah, dari DKI Jakarta ini apa? Ada Pak, dari Pak Fenri Sinurat, dia raise hand. Selamat siang Pak Fenri, bisa di-unmute? Oke. Selamat siang Pak Moderator. Ya Pak Fenri, silakan Pak Fenri. Selamat siang Pak Kadis Dukcapil Surabaya. Salam kenal Pak. Salam kenal, saya yang kemarin sudah berhubungan dengan Bapak. Yang kemarin karena kami rencananya kan ingin melakukan juga replikasi seperti yang di Surabaya. Namun saya masih agak sedikit masih belum menguasai, sehingga saya ingin bertanya karena memang ini sesuatu yang baru mungkin Pak ya. Makanya menjadi best practice dari Surabaya. Izin Pak Kadis kan dalam hal untuk membangun kerjasama, karena ini pasti digitalisasi pembayarannya nanti, kita ketika meminta untuk berhubungan dengan pihak bank, Pak, apa yang kita tawarkan dan apa yang mungkin kita harus sampaikan sehingga mereka mau membangun membuat aplikasi sehingga antara KIA kita dengan sistem yang ada di Bank DKI, yang Bank Jatim tadi bisa terkonek, Pak. Mungkin itu, Pak. Iya, Pak. Pak Sinurat. Siap. Saya langsung jawab ya, Mas Moderator. Siap, Pak. Langsung, Pak. Bisa direspon, Pak. Pak Sinurat, prinsipnya kami kemarin kalau flashback ke beberapa bulan yang lalu, ini memang kami ini yang program ini kami inisiasi tahun 2021, awal idenya muncul. Itu kami ngobrol dengan Bank Jatim, memang Bank Jatim itu kan seperti mungkin di Jakarta ada Bank DKI mungkin ya. Bank miliknya Pemda Kota Kabupaten dan Pemprov ya. Nah, sehingga memang visinya memang sama. Visinya sama, misinya sama, bagaimana agar Pemda itu kemudian bisa mendayagunakan bank tersebut untuk melayani warganya masing-masing. Itu awal kami ketemu itu sudah mencoba menyamakan frekuensi. Kita sama nggak nih frekuensinya? Ternyata sama. Nah, kemudian kita sampaikan, kami punya rencana seperti ini, Bank Jatim apakah bisa mensupport? Kami nggak punya biaya untuk mengembangkan aplikasi ini. Kalau harus berbayar kepada Bank Jatim. Kami mengembangkan aplikasi ya untuk layanan kependudukan, tapi kalau ngomong masalah kependudukan memang core bisnis di Dukcapil, kami menguasai proses bisnisnya. Tapi kalau ngomong masalah keuangan, transaksi dan sebagainya, lah itu kita kan bukan expert di bidang itu dan nggak punya kewenangan penuh, sehingga saya bilang Bank Jatim ini kan area-area domainnya bank. Kira-kira kalau kita berkolaborasi seperti ini gimana? Tentunya nanti kan Bank Jatim juga
dapat manfaat untuk bisa menjangkau banyak warga Surabaya kan, kalau misalkan nanti kalau menggunakan Bank Jatim. Kira-kira bagaimana? Kan juga Bank Jatim punya suatu visi misi corporate-nya sendiri di internal Bank Jatim untuk bagaimana melayani Surabaya itu untuk Bank Jatim cabang Surabaya loh ya. Yang awal kita ajak ngobrol itu bisa semua tercover banyak. Gimana? Ini kan sama tujuan kita begitu. Dan itu ternyata sama beneran sehingga akhirnya di sisi Bank Jatim berpendapat oke, Pak, karena ini kita satu frekuensi, satu tujuan, maka aplikasi seluruhnya kami yang menyiapkan, infrastruktur penunjang, server semuanya di sana, tapi kami ikat ya Pak ya, nanti PKS-nya dengan Dukcapil, sehingga nanti penggunaan data dan sebagainya tetap ada di kami di Dukcapil, kerahasiaannya mengikuti yang dibuat standarnya oleh Dirjen Dukcapil dengan semua permendagrinya itu, dan Pak Jatim mengikut. Oke, ternyata. Nah, sehingga setelah itu Pak Sinurat kita jalan. Jadi kata kuncinya itu tadi, sudah sama frekuensinya gitu Pak Sinurat, kalau saya boleh menyimpulkan. Ya. Pak, izin bisa ganti ke penanya yang lain ya Pak Fendri ya, sudah jelas boleh, ya Pak. Sebenarnya ada yang mau saya tanyakan lagi Pak. Apa? Terkait dengan ketika menyambung dengan tadi beberapa merchant tadi atau beberapa mitra usaha itu, otomatis kan apakah Bank Jatim itu dengan mitra yang lain itu terkolaborasi nggak, atau memang masih secara manual gitu, sehingga belum, artinya cuma dengan menggunakan Kaya diberikan diskon 10%, ataukah dengan menggunakan langsung Kaya itu yang tersambung dengan aplikasi bank, sehingga bisa, artinya dari perusahaan itu, dari mitra itu bisa langsung memotong atau tidak bisa membuka ada biaya yang dimiliki oleh pemegang Kaya. Itu Pak tadi Pak ya. Pertanyaan. Jadi Pak Sinurat, ini segitiga Pak Sinurat. Jadi antara kami di satu sisi, ujung segitiga yang pertama, sisi keduanya itu Bank Jatim, sisi ketiganya adalah pihak mitra. Jadi kami PKS dulu dengan mitra, itu kita adakan, kemudian mitranya otomatis nanti akan dilatih oleh Bank Jatim untuk menjadi salah satu user dari aplikasi KTP. Termasuk nanti menyiapkan rekeningnya dari Bank Jatim ada di mitra tersebut, supaya nanti angkanya uang yang dipotong atau masuk dan berpindah itu akan tersimpan di situ. Begitu. Jadi kita PKS dulu yang pasti, setelah itu baru dilatih oleh Bank Jatim. Nantinya otomatis ketika sudah ber-PKS, nanti Bank Jatim itu datanya terhadap anak-anak yang sudah punya akun KTP, karena sudah didaftarkan oleh orang tuanya KIA-nya, itu akan dapat terbaca di merchant yang tadi, yang sudah ber-PKS, sehingga dia bisa melayani proses pembayaran lewat KTP-nya, sekaligus memberikan diskonnya. Begitu Pak Sinurat. Terima kasih Pak. Nah, terima kasih Pak Sinurat. Kita, Bapak dan Ibu, kita bergerak ke chat. Kolom chat ini ada dua penanya Pak Agus. Jadi saya langsung ringkas saja ya. Dari Semarang dan juga dari Kediri. Jadi begini Pak, izin bertanya, dari KTP ini apakah menggunakan akses data ke Dukcapil? Jika ada berbentuk web portal atau web service, jika replikasi, apakah logo Bank Jatim bisa dihilangkan? Terus yang langsung nyambung, linear dengan pertanyaan itu, dari Kediri, kerjasama tersebut dengan pihak bank apakah dituangkan dalam perwali atau SK Wali Kota atau SPK dengan Kadis Dukcapil? Baik Pak, sementara itu bisa dijawab. Nanti selanjutnya akan saya sebutkan lagi. Monggo. Yang pertama dari Semarang tadi tentang akses data. Akses data itu menggunakan data yang sudah ada PKS-nya antara Bank Jatim dengan Dirjen Dukcapil. Jadi seperti kita pun, Bank Jatim rupanya sudah mempunyai PKS dengan Direktur Pemasaran Data sepertinya, sehingga data untuk memastikan ini siapa, ini namanya siapa, itu sudah langsung dicek oleh Bank Jatim langsung ke Kemendagri.
Kan ada 2000 sekian ya yang Pak Dirjen dan Direktur Pemanfaatan Data Kependudukan sudah lakukan PKS, termasuk ternyata Bank Jatim itu ada di situ begitu. Jadi langsung ke sana. Kalau yang dengan kita hanya aplikasinya aja yang langsung kita coba cocokkan dulu ketika pengajuan pendaftaran. Oh kayaknya si Fulan ini. Nah itu dicekkan dulu, difoto, disimpan sama sekolah, kemudian mengecekannya ini benar atau tidak, larinya ke Kemendagri. Kemudian tentang logo Bank Jatim, bagaimana apa bisa dihilangkan? Saya rasa nanti ini kita bahas lebih lanjut karena agak lebih detail ya. Karena yang jelas logo ini tampilannya kalau namanya KTP itu hanya KTP, itu nggak ada Surabayanya, nggak ada Bank Jatimnya. Kalau logonya itu tanpa ada itu. Ada Bank Jatim karena kami dengan Bank Jatim mengembangkan di Surabaya. Untuk ke depannya di luar Jawa Timur nanti bisa kita obrolkan, Bapak dari Semarang, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut di forum selanjutnya. Untuk Kediri, aplikasi tadi apa tuh ya? Oh, benar sama ya. Bagaimana? Nggih. Kita memang berPKS. PKS-nya itu antara Pak Wali Kota dengan Direktur Utama Bank Jatim sudah ada. Itu sebagai payung awalnya. Kemudian itu MOU, mohon maaf. Itu MOU antara Pak Wali Kota dengan Direktur Utama Bank Jatim. Kemudian turunannya saya sebagai Kapil berPKS dengan pimpinan cabang Bank Jatim Surabaya, bawahnya lagi. Itu yang dipakai. Dan di internal kami juga ini in progress sedang menyiapkan perwali yang memayungi nanti operasional KTP. Jadi kami sudah laksanakan kemarin peluncuran di mana? Di SMP 42 dan SDN Astemrowo 1 itu perwalinya in progress. Karena dalam pengawasan BI dan OJK sampai dengan akhir kemarin, 2 minggu setelah itu kan kita diawasi oleh Bank Jatim, Bank Indonesia ya dan OJK. Ini setelah clear, rapat kemarin dinyatakan clear, nah, kemudian dapat diteruskan lebih luas dan kami ditugasi oleh BI untuk juga menyiapkan payung perwali untuk operasional dari KTP ini. Begitu dari Kediri ya. Siap, terima kasih Pak Agus. Jadi begini Bapak dan Ibu, karena ini keterbatasan waktu juga, sudah pukul 10, kita batasi untuk pertanyaan-pertanyaan terkait KIA, dan kita nanti setelah ini, mohon Bapak dan Ibu jangan beranjak dulu dari Zoom, tapi bisa tetap join di Zoom karena nanti akan kami alihkan ke live Dukcapil yang ada di Pasar Minggu. Sehingga Bapak Wisu bisa mengikuti, setelah itu juga ada testimoni dari beberapa kepala dinas kepada Bapak Dirjen. Dan juga ada pembagian Bapak Dirjen terus tadi yang Bapak Dirjen sebutkan tadi, Doorpress. Terima kasih Pak Agus, karena ini arahan dari pimpinan juga untuk mengakhiri sesi tanya-jawab. Kita cukupkan sampai di sini Bapak dan Ibu untuk Dukcapil Belajar. Selanjutnya kita bisa ketemu di lain waktu terkait pertanyaan-pertanyaan yang mengenai bagaimana tata cara bekerja sama dan lain-lain. Mohon nanti bisa Bapak dan Ibu kontak dengan Pak Agus sehingga bisa implementasi KIA KTP ini bisa direplikasi dan dikembangkan di daerah lain. Seperti itu. Terima kasih Bapak dan Ibu dalam mengikuti Dukcapil Belajar hari ini. Saya kembalikan ke MC. Silakan MC Mbak Nadia.